nggak usah khawatirnya gini, kalau misalnya kamu investasi di saham yang bagus gitu, maksudnya ya kalau kita tahu namanya kayak blue chip, itu kamu juga nggak perlu was-was. Tapi kalau misalnya yang biasa disering tuh saham gorengan, kamu perlu was-was. Sedangkan kalau MI ini yang udah profesional dan dia bakal naruh di saham-saham yang terbaik gitu. Ya kan kayak yang tadi aku bilang, aku tuh mengenalnya bukan lebih paham ya, tapi lebih mengenalnya deposito daripada reksadana. Sebenarnya kalau kayak misalkan orang awam yang benar-benar nggak memahami apa itu investasi, lebih menguntungkan kita nabung di deposito aja atau menggunakan reksadana? Kalau aku bilangnya lebih untung di reksadana nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian cek per Maret kemarin nih di websitenya bi.go.id, itu di situ tertulis BI rate kita itu di 3,5%. Dan itu which is itu yang mempengaruhi banget dari si bunga deposito itu. Mungkin beberapa tahun lalu bunga deposito itu 6% dan sekarang tuh 3,5% gitu. Makin turun ya? Iya, makin turun, itu yang mempengaruhi. Kan maksudnya kamu pasti mau dong punya dana, terus kamu intinya mau lebih cuan lah dibanding bunganya yang segitu. Iya kan BI emang persenannya tiap tahun atau kesini tuh mengalami turun persennya kan. Tapi kan dia bukan berarti kita rugi, tapi hanya turun persenan. Sedangkan kan kalau kita main reksadana itu ada kemungkinan si saham yang dimasukin itu turun. Jadi kalau ibarat kata deposito itu kita kecil kemungkinan untuk mendapatkan rugi, sedangkan di reksadana itu tetap kita masih ada kemungkinan untuk rugi. Oh, gini, sebenarnya kalau misalnya tadi kan aku ada sempat bahas tuh empat instrumen jenis, itu, 4 jenis reksadana itu kan. Nah itu kan sebenarnya masing-masing punya resiko dan tujuannya masing-masing nih. Kalau tadi kayak reksadana saham itu, sebenarnya kan kalau di saham individu itu sendiri, kamu kan pasti buat jangka panjang kan. Kalau beda lagi kalau misalnya kamu trader gitu kan. Sedangkan kalau misalnya kamu di saham itu ibaratnya disarankan di atas 5 tahun. Kalau kamu juga sering dengar di reksadana saham pun sama di atas 5 tahun. Dan balik lagi nih ke yang kecampuran itu di rata-rata di 3 sampai 5 tahun. Sedangkan buat RDPT itu kayak lebih buat untuk mencapai tujuan kamu yang dalam jangkanya 1 sampai 3 tahun. Sedangkan kalau deposito kan juga rata-rata setahun kan. Setahun gitu, walaupun kamu taruh di situ tapi setahun. Nah, sama dengan pasar uang. So far dari pengalaman aku pribadi, buat reksadana pasar uang ini aku belum pernah mengalami minus. Paling dia sama 0 gitu, atau enggak emang ada bunganya gitu. Bunganya tuh cuma kayak 100-200 perak kalau misalnya awal-awal kamu masuknya juga dengan nominal tergantung berapa nominal yang kita masukin ya. Nggak pernah minus sih sebenarnya. Dan karena jatuhnya juga kan itu investasi ya, maksudnya bener. dalam jangka panjang. Iya benar. Terus sama sebenarnya kenapa aku juga bilang aku lebih di reksadana, karena di deposito kamu jangan lupa nih ada namanya pajak. Betul. Kamu bakal dipotong 20% dari pajak loh. Dari bunganya itu kamu dipotong lagi 20%. Iya sih. Nah, sedangkan reksadana ini enggak. Apalagi reksadana semua reksadana enggak, karena reksadana itu bukan objek pajak. Makanya, tapi kamu udah langsung dipotong sih. Ada fee-nya juga kan. Itu, tapi jadi kamu udah terima bersih segitu gitu. Dan MI itu juga ibaratnya ngecas buat operasionalnya mereka juga beda-beda. Ada yang 3,5%, ada yang 2%, ada yang kayak 0, berapa persen doang gitu. Jadi emang harus pintar-pintar juga nih nyari MI-nya gitu. Berarti MI yang lebih profesional itu yang persennya lebih gede atau tidak menentukan hal itu? Kalau aku bilang sih enggak, karena dia punya dana kelolaan gede pun ada kok yang emang persenannya kecil. Persenan operasional tuh kecil gitu. Nggak mempengaruhi sih menurut aku, emang tergantung dari manajemennya sih. Balik lagi ke manajemennya. Ini udah maksudnya aku udah cukup tahu tentang si reksadana dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan orang yang benar-benar awam yang nggak paham investasi itu gimana, atau misalkan diceritain gini reksadana itu lebih menguntungkan daripada deposito, terus kita tuh kalau mau ikut reksadana atau mau investasi di reksadana itu, apa kita harus ke bank juga kayak naruh duit kayak deposito kah? Atau kita harus kemana? Itu caranya gimana buat beli reksadana? Sebenarnya kalau misalnya kalian googling itu banyak banget tempat buat beli reksadana. Nah, sebenarnya beli reksadana itu bisa langsung ke aset manajemennya, ya kan, ke MI-nya gitu. Atau kalian tuh bisa ke agen penjualnya seperti sekuritas itu juga dia jadi sebagai agen penjual. Nah, kan ada tuh aplikasi atau ada kan aplikasi yang buat beli reksadana aja, ada aplikasi yang buat saham aja gitu kan. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa
kamu gunain buat beli saham, beli reksadana, beli obligasi dalam satu aplikasi gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu itu namanya IPOT. IPOT tuh bisa digunain buat beli semuanya. Menurut aku sih menarik sih karena kamu cuma punya satu akun, satu RDN dan kamu bisa pakai buat beli instrumen 3 investasi itu gitu. Maksudnya udah mencakup semua untuk hanya satu RDN ya? Iya, soalnya kan ada yang aku tahu ya, yang buat beli reksadana itu dia nggak pakai RDN, Terus? tapi bayarnya pakai virtual account. Tadi kan kita udah bahas nih tentang reksadana. Nah, sebenarnya kamu ada lagi nggak nih yang pengen kamu tanyain tentang reksadana itu sendiri? Gitu. Dari penjelasan yang udah dijelasin tentang reksadana itu, aku kan udah cukup mengenal saham duluan daripada reksadana. Nah, kalau di saham itu presentase untung dan ruginya itu kan baik lagi di mana kita mantau marketnya ini, apakah saham yang kita ambil ada market isunya bikin dia naik atau turun atau apa segala macamnya. Nah, presentasenya kan benar-benar kayak naik turunnya tuh drastis dalam hitungan detik atau menit itu kan bisa. Nah, apakah di reksadana juga kayak gitu? Jadi kayak kita benar-benar harus mantau banget atau enggak, maksudnya kayak presentasenya tuh samakah untung ruginya atau lebih aman kita dengan reksadana gitu, tapi dengan keuntungan yang lebih sedikit juga? Sebenarnya kalau misalnya reksadana itu nggak mesti mantengin karena dia kan ada nilai harganya gitu ya. Berarti update-nya nggak tiap detik? Enggak, karena eksekusinya misalnya kamu order nih pagi atau malam sebelumnya, dieksekusinya tuh jam 1 siang. Tapi kalau kemarin tuh sempat lagi pandemik ini, market reksadana buat eksekusinya ibaratnya itu di jam 12 siang. Sebenarnya kalau misalnya kayak tadi juga dibilang, itu balik lagi ke MI-nya sih menurut aku. Pinter-pinter nyari MI-nya sih. Viral banget tuh kasusnya. Nah, kan itu sebenarnya juga menjatuhkan reksadana. Jadi orang lagi juga takut. Makanya aku bilang di sini pilih MI dengan yang bener-bener gitu, yang bagus, yang nggak pernah ada kasus. Rekam jejaknya bagus lah. Iya, rekam jejaknya bagus kayak gitu. Menjawab nggak sih pertanyaan kamu itu? Cukup menjawab lah. Jadi ya balik lagi ke pemilihan MI yang jadi kan kalau saham kan kita yang mantau. Kalau reksadana kan berarti MI yang mantau. Berarti ya bagaimana kualitas MI ini untuk menjaga apa yang untuk udah kita percayain ke dia berarti. Iya, Okay? Mungkin next kali ya, next di video lain aku bakal bahas tentang cara memilih reksadana yang bagus kali ya, biar buat teman-teman juga bisa. Yang awam tuh lebih memahami lah. Ya, kayak gitu. Ada lagi nih kan yang kamu penasaran pengen kamu tanya gitu. Berarti dari 4 hal yang udah kamu jelasin, 4 jenis reksadana itu, untuk orang yang awam atau yang pengen mulai investasi, amannya atau lebih baik tuh dari 4 itu ngambil reksadana yang mana? Mulainya dari mana dulu kali ya? Kalau dari 4 itu kan sebenarnya balik lagi nih dari tujuan perencanaan yang sempat tadi dibahas di awal. Perencanaan keuangan dulu. Misalnya kalian masih takut dan kalian mau coba-coba, menurut aku di reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang itu cukup aman karena 100% di pasar uang. Dan sebenarnya di mindset aku sendiri, reksadana pasar uang itu sama dengan deposito, kurang lebih sama gitu, tapi dengan return yang cukup lebih baik, bisa mendapatkan lebih cuan lah daripada deposito. Karena reksadana pasar uang sendiri itu tuh 5-6% dalam data 5 tahun terakhir ya yang aku dapat dari websitenya IPOT Fund per tahun. Sedangkan sekarang kan suku bunga itu di 3,5% kan, jadi deposito. Di deposito 3,5 gitu. Jadi menurut aku lumayan banget nih kalau teman-teman yang baru mau mulai investasi. Dan ini, sama satu lagi aku lupa, reksadana ini mulai modal investasinya murah banget. Dengan 100.000 udah bisa. Minimal 100.000 udah bisa. Iya, udah 100.000 udah bisa mulai investasi gitu. Jadi investasi tuh nggak harus yang butuh, gue duitnya kurang nih, masih dikit, belum banyak. Iya benar banget. Banyak tuh mitos-mitos yang bilang kayak investasi itu buat orang kaya, investasi itu modalnya harus besar. Tapi enggak kok teman-teman. Dengan 100.000 aja teman-teman udah bisa mulai investasi kayak gitu. Tapi maksudnya mulai investasi bukan berarti kayak modal 100.000 bisa dapat untung gede banget ya, enggak. Iya betul. Balik lagi ke modal yang kalian punya juga. Modal yang kalian punya ya keuntungannya juga sesuaikan dengan modal awal. Betul, gitu. So ada lagi yang mau ditambahin mungkin dari pelajaran ini, dari belajar bareng nih, apa yang
kamu dapat dari belajar ini? Ya intinya kalau buat orang awam nggak ada salahnya kok mulai investasi dari usia dini. Bahkan ya kalian masih SMA pun udah mulai banyak banget sekarang yang mulai investasi. Itu suatu pelajaran yang cukup menarik dan menguntungkan kok. Jadi kayak kalian nggak harus kerja keras sampai umur 30 lebih, tapi kalian udah punya saving yang cukup aman untuk masa depannya gitu loh. Kalau dari aku, jangan takut memulai investasi. Dan investasi itu juga nggak sulit kalau misalnya teman-teman mau belajar. Terus udah gitu, investasi itu nggak buat orang yang punya uang, bukan buat orang yang uangnya banyak gitu. Tapi dari kemauan teman-teman, bahkan tadi yang disebut reksadana mulai dari 100.000 udah bisa investasi gitu. So jangan patah semangat dan tetap terus belajar ya teman-teman. So mungkin videonya sampai di sini dulu. Thank you banget yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga kalian dapat pelajaran. Oke. So kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa di like dan komen dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Bye.